oh ternyata di masjid ini tidak ada yang lebih khusyuk daripada saya. Oh di masjid ini tidak ada yang lebih pintar daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masih bersama saya Khairul Amri, dan malam ini kita di segmen Ngalim Ngaji 5 menit. Meluangkan waktu 5 menit Anda untuk maju bersama kami. Dan malam ini saya bersama dengan Pak Ustadz Ismail Ahmad. Ini untuk melanjutkan pertanyaan yang kemarin, Pak Ustadz. Itu bagaimana cara setan itu menggoda kita, tahapan-tahapannya seperti itu. Kemarin sudah diterangkan, sudah 3 tahapan. Pertama, bahwa setan itu akan mengajak kita untuk tidak beribadah, mengajak kita untuk malas beribadah, itu pertama. Yang kedua, setan akan mengajak kita untuk mensegerakan ibadah, tapi dengan tujuan untuk menunda-nunda. Pertama, untuk kedua, untuk menunda-nunda kita, untuk menunda-nunda ibadah dengan tujuan agar kita bisa lewat bablas dan tidak melakukan ibadah itu. Yang ketiga, setan akan mengajak kita untuk buru-buru dalam melakukan ibadah. Untuk apa? Untuk menjadikan ibadah itu menjadi tidak sempurna. Itu ketiga. Terus ini tahapan berikutnya, tahapan keempat, bagaimana setan itu menggoda kita. Untuk yang keempat ini begini, setan akan mengajak kita untuk menyempurnakan ibadah kita. Nah, ini kadang sangat sulit sekali. Lihat itu, ini kan sulit. Bagaimana mungkin setan yang dilaknat Gusti Allah kok mengajak kita untuk menyempurnakan ibadah kita? Sebetulnya ada apa gerangan? Nah, itu pertanyaan. Setan akan mengajak kita ketika kita mau ke masjid, ya sudah kamu ke masjid sholat. Jangan cuma sholat fardu saja, sholat sunnah juga dilakukan, qobliyah ba'diyah lakukan, bawa tasbih, ya, yang sempurna sholatnya, wiridannya yang lama, itu biar orang-orang pada tahu bahwa kamu itu orang baik. Ini yang di belakang ini mengajak manusia untuk riya, untuk pamer. Kadang setan mengajak manusia untuk bersedekah dengan tujuan apa? Dengan tujuan itu seperti itu, pamer. Kadang setan juga mengajak untuk beribadah yang lain, juga tujuannya juga seperti itu, untuk pamer. Nah, ini orang kalau sudah pamer kan ibadahnya sudah rusak. Karena di situ apa? Karena di situ tidak ada ikhlas. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk manusia. Tujuannya untuk bisa mendapatkan penghormatan dari manusia. Tujuannya untuk bisa mendapatkan simpatik dari hati manusia. Kayak itu, untuk pamer dan lain sebagainya seperti itu. Kamu wiridan yang tekun, yang banyak sekalian, biar orang-orang pada lihat dan tahu bahwa kamu itu orang baik. Ini tidak baik. Itu. Terus yang ke berapa? Kelima. Yang kelima, kalau orang itu bisa orang itu bisa melewatinya, masih mendapat taufik dari Gusti Allah, dia akan bisa melawan itu semua dengan, ya saya akan beribadah tapi saya tidak peduli dengan perkataan manusia. Saya akan sholat dan saya tidak akan pernah peduli dengan apa yang dikatakan manusia. Saya akan ngaji dan saya tidak akan pernah peduli apa yang dikatakan manusia. Mau mereka menilai saya baik, terserah. Mau menilai saya tidak baik juga terserah, karena itu bukan urusan saya. Urusan saya adalah beribadah. Perkara penilaian manusia itu bukanlah urusan saya. Saya hanya ingin dinilai baik oleh Gusti Allah. Ya. Untuk bisa mencapai tahapan keempat itu kan sangat sulit. Iya. Zaman sekarang kita untuk bisa sampai kita bisa menyadari yang seperti ini itu kan sulit sekali. Paling-palingan tahapan ke-1 juga udah kalah. Nah, ini untuk yang kelima, Kalau itu sudah bisa, yang kelima ini, setan akan memperlihatkan kepada kita seperti ini. Ketika kita bisa beribadah dengan baik dan sempurna, maka saat itu pula setan akan memperlihatkan kepada kita ibadah orang lain yang kurang sempurna. Ketika sampean sholatnya baik, setan sampai tahapan itu akan memperlihatkan kepada sampean orang lain yang sholatnya kurang dari sampean.
Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar sampean itu tahu bahwa oh ternyata di masjid ini tidak ada yang lebih khusyuk daripada saya. Oh di masjid ini tidak ada yang lebih pintar daripada saya. Oh di sini tidak ada yang lebih khusyuk daripada saya. Ya saya lihat itu orang itu sujudnya kurang rukun. Saya lihat orang itu masih kurang bacaan Fatihahnya. Itu. Jadi setan memperlihatkan kepada kita kekurangan ibadah orang lain dengan tujuan agar kita merasa lebih baik, dengan tujuan agar kita merasa lebih hebat dari orang itu dan menganggap diri kita itu lebih baik dari mereka. Beranggapan seperti itu artinya setan telah menggiring hati kita sampai pada tingkatan sombong. Nah, sombong, merasa baik, merasa bagus. Nah, di situ. Itu sudah berapa? 5 ya? 5 untuk 6 dan 7 nanti ngaji di Riyadul Ahyar. Karena itu khawasul khawas. Itu hanya untuk orang-orang khusus yang boleh tahu. Ya, sudah sampai. Terima kasih Pak Haji untuk. Jadi seperti itu jawabannya dari Pak Ustadz Ismail. Kira-kira kita juga tentunya semakin tingkatnya lebih tinggi, kita juga semakin harus lebih waspada karena sangat berat sekali ketika tingkatan-tingkatan seseorang sampai ke titik 5 tadi yang dijelaskan. Untuk segmen kali ini kita cukup sampai di sini dan saksikan video-video kita selanjutnya bersama saya Rabri dan Pak Ismail. Tetap selalu bersama Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.